Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Bunuh Diri. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dulu waktu kami semua masih bersama makhluk itu tidak bisa mendekati kami. Dia hanya bisa berdiri di bawah tangga dan menatap tajam ke arah petakan kami. Aku mengira dia hanya akan berdiri di bawah tangga seperti sebelumnya, tapi tidak. Makhluk itu terus berjalan ke arah petakan kami dengan pelita merah di tangannya. Dia terus berjalan sampai ke depan pintu kamar tempat bunda itu. Aku langsung panik, tapi sialnya tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan ketika pikiranku kosong, yang ada hanyalah rasa takut yang begitu besar. Apa yang harus aku lakukan, batinku? Aku menutup mata mencoba menenangkan diriku. Teringat lagi pesan bunda tentang doa. Aku harus berdoa, tapi aku lupa isi doa Bapa Kami yang biasanya ku hafal di luar kepala. Mungkin karena aku panik, makanya doa itu tidak bisa ku ingat. Akhirnya aku menyebut nama Tuhan. Tuhan, tolong Dela, kataku lirih. Tiba-tiba isi doa Bapa Kami mulai kembali dalam ingatanku dan mulai kulafalkan. Perlahan kehangatan mulai merasuki tubuhku dan aku pun bisa bergerak lagi. Aku langsung berlari ke rumah. Ketika itu bunda sudah berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Pas kakiku menginjak ambang pintu, makhluk itu seperti melayang mundur kembali ke lantai 2 bersembunyi lagi. Belum sempat aku membuka pintu kamar untuk mengecek bunda. Pintu itu sudah dibuka terlebih dahulu dan bunda segera berlari dengan semboyongan sambil melihat ke kiri dan ke kanan seperti orang linglung. Heru, bunda mau ikut kamu nak, seru bunda. Kali ini bunda berlari ke bawah tangga. Bunda, jangan ke situ, teriakku. Saat itu keadaan mulai kacau di dalam rumah. Yudit menangis takut melihat bunda, sementara aku dan nenek Sulis memegang bunda untuk menahannya agar tidak lari. Sadar bun, ingat berdoa seperti yang bunda selalu ajarkan pada Dela. Istighfar bun, seru nenek Sulis. Tapi bunda terus menggeliat mencoba melepaskan pegangan kami. Untunglah kakek Pras dan juga ayah datang pada saat itu dan membantu kami membawa bunda kembali ke kamar. Dela, tenangin adik kamu, perintah ayah. Aku segera menggendong Yudit dan kami berdua bersembunyi di sudut kamar sementara ayah menangani bunda. Kamu bawa Heru kemana? Tega kamu meninggalkan anak yang masih bayi di dalam tanah sendirian, teriak bunda lalu menamar ayah. Maafkan ayah bun. Bunda jatuh ke tempat tidur bersamaan dengan hilangnya kesadarannya. Bunda pingsan lagi kala itu. Nenek Sulis segera membawa air hangat untuk mengompres bunda yang suhu badannya sudah panas sekali. Aku dan juga Yudit berpelukan dengan erat di sudut kamar. Apa yang terjadi pada bundaku ya Tuhan? Kehilangan Heru benar-benar membuatnya kehilangan akal sehat. Saat itu rasa bersalah menguasai diriku. Aku mulai membentuk suatu pemikiran bahwa lebih baik aku menceburkan diriku ke sumur seperti Heru. Siapa tahu bunda akan sadar dengan cara itu. Mungkin lebih baik aku mati, pikirku. Namun segera aku buang jauh-jauh pikiran itu ketika melihat cahaya berwarna merah dari bawah pintu. Tidak, makhluk itu tidak akan pernah bisa mengklaim jiwaku ini. Aku kemudian mengeratkan pengelukanku pada Yudit. Bunda terlihat sangat pucat sejak hari di mana Heru meninggal. Ibuku,
itu sudah tidak pernah lagi tersenyum, tidak pernah lagi berdoa, bahkan tidak pernah lagi berbicara. Dia hanya terbaring di tempat tidur, keringat selalu membasahi sekujur tubuhnya, seperti orang kepanasan, tapi dia juga menggigil. Bunda tidak mau makan lagi, minum juga harus dipaksa. Anak mana yang tidak miris melihat bundanya seperti itu, ditambah lagi dengan kenyataan pahit bahwa semua ini terjadi karena keteledoranku. Rela aku menukar nyawaku dengan nyawa Heru agar bunda bisa ceria lagi. Di suatu pagi yang basah, 3 hari berlalu sejak Heru dimakamkan, aku terbangun oleh suara petir dan suara teriakan ayah dari luar. "Bunda!" teriak ayah. Aku dan Yudit langsung lompat dari tempat tidur dan segera pergi mencari ayah. Aku melihat ayah berlutut sambil memeluk bunda yang terkapar di samping sumur. Badan mereka basah kuyup dan penuh becek. "Dela, ayo bantu ayah bawa bunda ke dalam," seru ayahku ketika menyadari keberadaanku. Segera aku berlari dan membantu ayah mengangkat bunda. Bunda begitu berat karena tidak ada lagi tenaga untuk mengangkat dirinya sendiri. Dia hanya terkulai tanpa sadar saat kami bopong. Setelah sampai di kamar, ayah cepat-cepat mengeringkan bunda dengan handuk dan menggantikan pakaian bunda. "Dela, bikin air hangat untuk bunda," kata ayah singkat. Cepat-cepat aku berlari ke dapur dan memasak air hangat untuk bunda. Badan bunda panas sekali sementara ujung-ujung jarinya dingin seperti es. Wajah bunda pucat pasi. Ayah cerita bahwa ayah menemukan bunda sudah tidak sadarkan diri di samping sumur sementara air hujan terus membasahi sekujur tubuh bunda tanpa ampun. Kata ayah, sepertinya bunda sudah lama berada di samping sumur, kemungkinan sejak dari tengah malam. Kami sama sekali tidak mendengar bunda bangun ataupun membuka pintu kamar. Aku saja yang tidurnya gampang terbangun sama sekali tidak menyadarinya. Siang harinya bunda terbangun dan mulai batuk-batuk keras. Beberapa hari kemudian batuk bunda terdengar susah dan mengeluarkan darah. Ayah ingin sekali membawa bunda ke dokter, tapi uang tabungan kami sudah mulai menipis karena ayah sudah tidak lagi bekerja. Dia lebih memilih tinggal di rumah dan merawat bunda. Akhirnya ayah menggunakan uang tabungan yang harusnya untuk menyewa kontrakan, jadinya hanya untuk membeli lauk pauk. Dan sekarang uang yang memang dari awal tidak banyak itu sudah tidak cukup lagi untuk pergi ke dokter. Akan tetapi Tuhan memang baik dan mengirimkan bantuan dalam bentuk Pak Tarno untuk membantu kami. Pak Tarno meminjamkan ayah uang untuk berobat bunda dan bahkan meminjamkan mobilnya untuk mengantarkan bunda ke tempat dokter praktek. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa ada 2 kemungkinan penyakit bunda, paru-paru basah atau TBC. Tapi dokter tidak bisa memastikan dan harus diperiksa lebih lanjut di lab kemudian. Sampai di sini kami sudah putus asa. Uang ke dokter ini ya sudah susah kami pinjam dari Pak Tarno. Berapa lagi biaya lab yang harus kami tanggung? Dengan sangat menyesal kami semua pulang membawa bunda yang sakit dan lemah tidak berdaya. Meski aku masih anak-anak saat itu juga, perasaan tidak berdaya akhirnya kupahami. Beginilah rasanya menyayangi seorang ibu, mengecewakannya dan tidak bisa membantu apa-apa. Bunda tetap tidak pernah berbicara lagi dan hanya terdiam di tempat tidur. Mulut bunda yang dulunya senang mengeluarkan suara merdu dan juga lagu-lagu pembangkit semangat sekarang hanya terbuka dan mengeluarkan suara batuk yang disertai darah. Malam itu beberapa hari setelah bunda dibawa ke dokter, aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan dari belakangku. Ketika aku membuka mataku, kamar kami yang biasanya gelap pekat sekarang dipenuhi cahaya redup berwarna merah yang berasal dari celah bawah pintu. Suara tangisan miris itu tetap terdengar dari belakangku, begitu menusuk hati sehingga membuatku ikut menangis. Spontan aku langsung balik ke belakang untuk memeluk bunda yang kukira adalah asal suara tangisan itu, tapi
Apa yang kulihat sama sekali bukanlah wajah Bunda. Seorang wanita dengan muka bolong penuh darah sedang berbaring di sampingku. Wajah kami saling berhadapan sangat dekat. Sontak aku langsung lompat dari tempat tidur. Tubuhku menabrak sesuatu. Aku berbalik dan melihat seorang ibu tua dengan wajah pucat pasi yang dipenuhi luka sayatan di sekujur tubuhnya. Aku berteriak dengan kencang dan membangunkan Yudit yang ikut berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Ketika aku melihat sekelilingku, barulah aku sadari bahwa kamar kami dipenuhi oleh sosok-sosok mengerikan yang dulu hanya kulihat di hutan saja. Pria bersimbah darah berdiri di pojokan, wanita leher patah berdiri di ujung tempat tidur, wanita mayat busuk yang mayatnya dikuburkan ayah dan bunda sekarang berada di belakang Yudit, menggenggam bahu adikku yang sedang menangis, dan masih banyak lagi sosok-sosok aneh yang tidak sanggup kusebutkan lagi. Kamar kami mulai terasa sumpek dan sesak. Ternyata mereka sudah bisa masuk ke dalam area petakan kami, bahkan di dalam kamar. Tapi bukan mereka yang membuat bulu kutuku merinding. Yang paling membuatku takut adalah ketika aku menyadari bahwa kedua orang tuaku tidak ada. Delah, tiba-tiba terdengar suara Bunda lembut dan Bunda memanggil namaku dari luar. Tubuhku terasa membeku dan tidak bisa bergerak. Kakiku ingin sekali berlari dan membuka pintu, tapi terasa begitu berat dan tidak bisa digerakkan. Dela, panggil Bunda sekali lagi. Bunda, aku tertati-tati berusaha mengeluarkan suara. Dela, kamu lebih baik mati saja. Anak tidak tahu diri. Bunda benci sama Dela. Kamu membunuh adikmu sendiri. Kalau kamu yang waktu itu mati di sumur, Bunda tidak akan sesedih ini. Nada suara dan isi perkataan suara itu tidak selaras. Nadanya begitu lembut dan bersahabat untuk kata-kata seperti itu. Bunda akan senang kalau Dela bunuh diri saja. Masuk ke sumur, tahan napasmu dan matilah. Bisik suara Bunda dari balik pintu. Lemas rasanya mendengar perkataan yang sangat benar-benar syarat kebencian dari Bunda itu. Tanpa sadar, aku sudah berlutut di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, terdengar suara Bunda tertawa aneh yang disusul dengan suara tangisan yang kemudian perlahan menjauh sejalan dengan cahaya merah yang perlahan mulai hilang. Yudit, teriakku ketika kamar kami kembali diselubungi kegelapan pekat. Kak Dela, balas Yudit. Yudit, kamu menyanyi lagu rohani biar kakak bisa ikuti suara kamu, perintahku. Yudit mulai bernyanyi lalu yang biasa dia nyanyikan di sekolah minggu di sela-sela isak tangisnya. Aku merasa kakiku gemetaran tapi sudah bisa digerakkan. Dengan susah payah aku berdiri dan mencoba menanggapi Yudit. Beberapa kali aku merasa menyentuh tangan dingin, tapi dengan berani aku menepis tangan itu dan terus meraba-raba sampai bisa kurai tangan Yudit yang hangat. Aku dan juga Yudit segera berlari keluar dari kamar dan pergi ke arah rumah bertepatan dengan langkah kaki terakhir Bunda yang sudah sampai di puncak tangga lantai 2. Lentera merah berada di depannya, menuntunnya menuju ke kediaman makhluk menyedihkan itu. Bunda, teriakku sambil kutarik Yudit dan bersama kami menaiki tangga untuk menyusul Bunda. Bunda, sadar Bun, sadar. Ini Dela dan Yudit, kataku lagi sambil memegang kaki Bunda, menahannya agar tidak pergi. Bunda mau ikut Heru, aku mendengar Bunda berbisik pelan. Makhluk itu berdiri di ambang pintu kamar di sebelah kiri. Tempatnya bersemayam sambil memegang lentera merah. Wajahnya yang berlumuran darah terlihat marah. Dia mengeluarkan suara geraman. Matanya yang putih tertuju kepadaku. Aku sangat takut dan putus asa, tapi mungkin karena rasa takut dan putus asaku itu yang membuatku semakin menguatkan pelukanku pada Bunda. Bunda selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaanku dulu,
Sampai sekarang pun aku lebih takut kehilangan bunda daripada makhluk itu. Tuhan, tolong Dela, bisiku sambil perlahan-lahan mengucapkan doa Bapa kami, walaupun beberapa kali doaku terpotong dan berantakan karena pikiranku yang sangat-sangat kacau. Makhluk itu akhirnya perlahan-lahan melayang mundur, kembali masuk ke dalam lemari jati besar dan bunda terjatuh pingsan. "Bunda, bangun bun," seruku sambil terus-menerus mendorong badan bunda. Berusaha membangunkannya, pikiranku sangat kacau. Bunda jatuh pingsan tepat di depan kamar makhluk itu. Aku tidak mampu membopong bunda kembali ke kamar, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan bunda sendirian untuk pergi mencari ayah yang berada entah di mana. Berapa lama aku harus mencari ayah dan meninggalkan bunda sendirian? Bagaimana kalau makhluk itu kembali lagi dan menuntun bunda ke kematiannya? Semua pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. "Ayah," teriakku lagi dari atas tangga. Siapa tahu ayah dengar. Aku terus berteriak memanggil nama ayah, tapi tidak ada jawaban. Kemana ayahku? Aku dan Yudit menangis sejadi-jadinya. Sungguh tidak berdaya apalagi untuk anak seumuranku saat itu. Ia tidak terpikirkan jalan lain selain berteriak dan menangis. "Tuhan, tolong Dela untuk mencari ayah. Dela takut sendirian. Apa yang harus Dela lakukan?" kataku di sela-sela tangisku. "Ayah, tolong bunda. Ayah, tolong Dela," teriakku lagi dan juga lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara seratan kaki dari bawah tangga dan disusul dengan suara serak ayah. "Dela," ucap ayah sambil tergagap seperti sedang menahan rasa sakit. "Ayah," teriakku lebih kencang lagi. "Ayah, Dela dan juga Yudi di sini. Dela," panggil ayah lagi. Perlahan ayah menaiki tangga. Saat tiba di atas, ayahku terlihat sakit. Wajahnya pucat pasi dan matanya bengkak seperti orang baru habis menangis berjam-jam. Tubuhnya yang dulu kekar kini terlihat ringkih dan loyo. Tangan ayah gemetaran ketika menyentuh pundaku. "Ayo kita bawa bunda ke kamar," kata ayah sambil berbisik pelan. Aku dan juga ayah kembali membopong bunda sementara Yudit berjalan di depan kami. Ketika ayah menyalakan lilin untuk menerangi kamar kami, ternyata kamar kami kosong. Sosok-sosok seram yang tadi memenuhi kamar kami sudah tidak ada lagi dan aku pun bernapas lega. Ayah berjaga sepanjang malam dan lilin tidak kami matikan seperti biasanya. Tidak lama kemudian aku dan Yudit tertidur kembali sampai lupa aku bertanya ayah dari mana. Keesokan harinya di siang hari yang terik, ayah menyuruhku dan juga Yudit untuk menjaga bunda, sementara ayah pergi ke kebun belakang untuk mencari singkong. Aku dan juga Yudit tidur-tiduran di samping bunda. Terasa kehangatan genggaman tangan bunda di tanganku. "Dela," kata bunda lirih untuk pertama kalinya bunda berbicara lagi. "Bunda," aku langsung duduk bersila di atas tempat tidur menghadap bunda sambil memegang tangannya yang dingin. "Maafkan bunda ya nak." Bunda menarik napas panjang, tetesan air matanya jatuh ke tempat tidur. Bunda lupa menjadi ibu yang baik untuk Dela dan Yudit akhir-akhir ini. Suara bunda begitu pelan dan lemah. Sekarang ketika bunda sadar ternyata sudah terlambat. Lanjut bunda lagi. "Bunda jangan bilang begitu. Dela tetap sayang sama bunda. Bunda pasti sembuh kok. Dela, kamu jangan pernah menyalahkan dirimu atas kematian Heru. Maafkan bunda kalau perbuatan bunda selama ini seperti menyalahkan Dela." Bunda diam kembali. Napasnya semakin memburu. Beberapa kali bunda berusaha untuk membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. "Dela, jaga." Bunda menarik napas panjang, kemudian mulai terbatuk-batuk kencang dan darah bercipratan dari mulutnya. Aku segera mengambil sapu tangan bunda yang sudah dipenuhi bercak darah dan perlahan-lahan mengelap mulut bunda. "Dit, tolong ambilkan air minum bunda." Aku menunjuk segelas air putih yang berada di samping tempat tidur.
Jaga Yudit ya nak, lanjut Bunda setelah meneguk air minum yang diberikan Yudit. Bunda menutup matanya lagi. Napasnya yang tadi memburu sekarang mulai tenang, tapi durasinya mulai memendek seiring detik berlalu. Beberapa menit kemudian, Bunda batuk-batuk keras dan muntah darah. Setelah itu Bunda terkulai lemas di tempat tidur. Matanya terbuka tapi tidak berkedip. Bunda, aku memanggil Bunda pelan. Bunda. Kali ini aku sudah mulai berteriak panik ketika pelan-pelan aku sadar bahwa Bunda sudah meninggal. Bunda, Kak, Bunda kenapa? Teriakan Yudit melengking jauh membuat bulu kutuku berdiri. Yudit memeluk tubuh Bunda yang sudah tidak bernyawa lagi sambil menangis. Cepat-cepat aku keluar meninggalkan Yudit untuk mencari ayah. Aku berlari begitu cepat menembus pepohonan dan melewati penunggu-penunggu hutan yang menghalangiku. Bahkan ada yang mencoba untuk meraihku, tapi tidak kuperdulikan mereka dan terus berlari untuk mencari ayah. Ayah, aku berteriak dengan kencang. Ayah tidak menjawab. Aku terus berlari ke arah kebun singkong, tapi tidak ada ayah di sana. Aku menemukan pacul yang ayah bawa tertancap di tanah. Berpikir ayah mungkin kembali ke rumah dan aku segera berlari kembali lagi ke rumah. Tidak ada ayah. Suara tangisan Yudit semakin menjadi-jadi membuatku semakin panik untuk mencari ayah. Curiga aku kalau ayah mungkin sedang berada di dalam rumah. Untuk apa ayah ke sana? Tapi ku ikuti naluriku dan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Sayup-sayup terdengar suara isak tangis yang tertahan. Itu pasti ayah. Ku ikuti suaranya sampai ke tangga menuju ke lantai 2. Aku menemukan ayah duduk bersila di kolong tangga. Badannya menghadap tembok, pundaknya gemetaran. Kertas putih penuh sketsa berserakan di sampingnya. Tidak mungkin ayah menggambar semua ini dalam waktu sesingkat itu, pikirku. Pasti selama ini dia sering kesini dan membuat sketsa seramnya di sini. Ayah, bisiku sambil menyentuh lembut pundak ayah. Ayah tidak menggubrisnya. Ayah, Bunda sudah meninggal. Ayah, tolong Dela. Dela. Mendengar kabar tentang Bunda akhirnya membuat ayah keluar dari lamunannya. Kamu bilang apa? Bunda kenapa? Bunda meninggal, ayah. Ayah langsung menjatuhkan kertas dan pensil yang dari tadi dia pegang dan langsung berlari ke dalam kamar. Aku mengikuti ayah, walaupun sebenarnya aku agak penasaran juga untuk melihat sketsa gambar ayah. Tapi Bunda lebih penting. Tangisan ayah dan juga Yudit memenuhi ruangan kamar. Perih rasanya kehilangan Bunda. Aku sudah sangat merindukan Bunda, padahal mayatnya masih di sini. Ayah tidak berdaya lagi. Yang dia lakukan hanyalah menangis dan memeluk Bunda. Sampai hampir matahari terbenam, ayah tidak beranjak dari samping Bunda. Akhirnya aku putuskan untuk pergi meminta bantuan pada kakek Pras, sekalian membawa berita duka tentang Bunda. Akhirnya kakek Pras dan juga beberapa warga juga jemaat dari gereja sempat mengatur pemakaman Bunda karena ayah sama sekali tidak bisa diajak ngomong. Ayah seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Keesokan harinya gerimis turun sejak pagi. Langit mendung seakan ikut bersedih atas kepergian Bunda. Peti mati Bunda dibelikan dari hasil sumbangan warga sekitar. Bunda dimakamkan dengan baju terusan berwarna putih yang biasa dia pakai untuk pergi ke gereja. Di sore hari peti mati Bunda dipikul menuju ke taman pekuburan. Ayah dibopong oleh Pak Tarno karena terlalu linglung untuk bisa jalan sendiri. Aku berjalan di samping nenek Sulis yang sedang memeluk Yudit yang lemas dan juga pucat. Setelah ibadah pemakaman selesai, aku, ayah dan juga Yudit duduk di samping makam Bunda sembari melihat petugas makam perlahan-lahan menutup lubang kuburan dengan tanah. Aku merasa separuh hatiku ikut terkubur bersama Bunda. Aku hanya bisa menangis walau menangis terasa tidak cukup untuk melampiaskan duka yang kurasakan. Bunda, maafkan Dela. Kami tinggal dan juga menunggu sampai kuburan Bunda benar-benar selesai ditimbun.
Waktu itu matahari sudah hampir terbenam dan langit berwarna kemerahan. Ayah sama sekali sudah tidak bertenaga lagi, bahkan untuk berbicara pun dia sudah tidak mau lagi. Aku dan juga Yudit seperti hilang dari pandangan ayah. Kalau saja kakek Pras tidak datang dan menjemput kami, mungkin kami akan bermalam di kuburan bunda. Rasa depresi dan juga sedih karena kehilangan bunda memenuhi diriku, apalagi ketika delman kakek Pras mulai mendekati rumah terkutuk itu. Rasanya aku ingin berteriak dan menangis memohon kepada kakek untuk tidak membawa kami kembali ke sana. Setelah tiba, ayah hanya mengucapkan terima kasih dengan singkat dan langsung masuk ke dalam kamar. Aku dan Yudit mengantarkan kakek Pras sampai ke depan rumah dan terus berdiri terpaku melihat delman kakek Pras perlahan-lahan menghilang dari pandangan kami. Sunyi dan juga sepi dan ketakutan menusuk hatiku, apalagi ketika aku dan Yudit kembali ke rumah yang perlahan mulai diselimuti kegelapan dan cahaya matahari yang menyisip dari celah-celah rumah mulai memudar. Aku benar-benar takut. Aku dan juga Yudit ikut ayah ke dalam kamar. Ayah menutup matanya, namun aku tahu ayah tidak tidur karena air mata masih terus menetes dari matanya. Yudit berbaring di samping ayah dan memeluknya. Aku juga ikut berbaring di samping Yudit dan memeluk adikku itu. Sepertinya aku ketiduran begitu lama. Ketika aku sudah mulai terbangun, aku merasa kakiku dipegang oleh seseorang yang tangannya sedingin es. "Dela," sebuah suara berbisik di telingaku dan kemudian membangunkanku. Aku tidak bisa melihat apapun di sekelilingku. Jantungku berdetak begitu kencang dan aku bisa merasakan tubuhku gemetaran saat aku mencoba untuk tidur kembali. Suara tangisan seorang wanita terdengar lagi sangat dekat. Aku tahu itu bukanlah wanita hidup yang sedang menangis. Kesal dan juga takut bercampur aduk dalam diriku. Kesal karena aku tidak habis-habisnya diganggu oleh mereka. Terlalu sering bahkan sehingga aku yang dulunya berani dan cuek sekarang mulai merasa takut. Mereka adalah roh yang jahat dan suka mengganggu. Dulu mereka tidak berani mengganggu kami waktu bunda masih hidup. Bunda adalah pelita kami yang selalu membawa doa, harapan dan rasa bahagia ke dalam rumah ini. Sekarang bunda sudah pergi dan mereka mengganggu kami seperti ingin membalas dendam. "Ayah," aku memberanikan diri memanggil ayah. "Ayah," aku memanggil lagi, kali ini lebih memberanikan diri untuk meraba-raba ayah. Berusaha untuk membangunkannya, ayah tidak ada. Jantung ini seperti mau copot ketika aku menyadari bahwa di malam yang gelap ini hanya ada aku dan Yudit di dalam kamar. Entah ayah pergi kemana, dan aku pun tidak berani untuk mencari ayah. Aku menarik nafas panjang dan mulai berdoa dan menyanyi sampai perasaanku mulai tenang, dan aku merasa agak sedikit berani setidaknya untuk meraba-raba jalanku sampai ke meja di ujung tempat tidur untuk mencari korek api dan juga lilin. Cahaya lilin seketika menerangi area kamar kami. Aku bernafas lega ketika aku melihat ke sekelilingku dan tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Yudit yang masih tertidur nyenyak di tempat tidur, aku menyalakan 2 lilin dan dengan keberanian yang perlahan mulai bertambah, aku berencana untuk mencari ayah. Aku akan merasa aman dan tenang bila ada ayah. Perlahan-lahan aku membuka pintu kamar agar Yudit tidak terbangun. Aku meninggalkan Yudit dan sebuah lilin yang menyala untuk menerangi tidurnya, sedangkan aku membawa lilin yang lain untuk mencari ayah. "Ayah!" teriakku ke arah dalam kamar. Aku takut, tapi dengan langkah pasti aku masuk ke dalam bagian rumah utama. Tempat terakhir aku menemukan ayah. Ayah tidak ada. Kertas-kertas sketsa ayah berserakan di lantai. Kupunguti satu persatu dan kuamati. Di antaranya ada sketsa kami berlima sedang berdiri di depan rumah kontrakan kami yang lama. Kami semua tersenyum bahagia.
Sketsa itu adalah satu-satunya gambar yang tidak menyeramkan dari keseluruhannya. Satu persatu aku melihat sketsa ayah yang menggambarkan rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Seorang perempuan yang sedang dicekik, seorang ibu yang ditikam, seorang pria yang ditusuk belakang kepalanya dengan pisau, seorang wanita berlumuran darah yang tergantung di dalam lemari jati, seorang pria yang mati terkapar berlumuran darah di bawah tangga. Dan yang paling banyak adalah gambar orang gantung diri di dekat kamar tempat bersemayam makhluk itu. Aku sampai pada 3 gambar terakhir, tidak bisa lagi aku bendung air mata ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman, yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kalian terus simak ceritanya ya teman-teman, hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dengan cara itu, kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya untuk berkembang ya teman-teman. Terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini. Tanpa dukungan kalian, channel ini mungkin tidak bisa sampai sekarang ini. Jangan lupa ya teman-teman, tetap nantikan terus cerita kelanjutannya ataupun cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga akhir dari kisah ini yang akan saya bacakan di part keempat nantinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.